Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Tidak Pernah Lupa. Gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, gue ingin mengucapkan terima kasih kepada 5 orang ini yang sudah donasi ke Saweria. Ada Ocha, Jiko, Gundeng Laksamana, DRI Ganteng, dan Ambrosius Sindu. Terima kasih atas sawerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang gadis kuliahan bernama Chloe. Chloe ini merupakan siswi pas-pasan dan ia harus menjadi anak yatim setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Alhasil, seluruh tagihan pun tak bisa ia bayar lagi sampai-sampai rumahnya akan segera disita oleh pihak bank. Singkat cerita, ia meminta bantuan kepada sang adik bernama TJ. Namun TJ malah sibuk pergi dengan mantan dari Chloe yang bernama Rose. TJ terpapar aksi bengis dari Rose yang selalu fokus untuk membobol tempat-tempat tertentu. Bahkan seluruh aksi itu hanya dilakukan dengan mengandalkan pistol mainan. Tapi siapa sangka, aksi kali ini tidaklah berjalan mulus serta berujung Rose harus tertembak dengan shotgun. Sedangkan TJ berhasil melarikan diri yang tentu saja Chloe makin dibikin pusing. Terlebih, sheriff kota pun sudah berada di lokasi kejadian dan mengetahui bahwa ada satu pelaku lagi yang berhasil kabur. Tak lain tak bukan, orang yang kabur itu adalah TJ alias adiknya Chloe. Celakanya, TJ bersama Rose sudah merencanakan aksi pembobolan tersebut melalui percakapan WhatsApp, di mana segala bukti bisa didapat oleh para sheriff melalui handphone milik Rose. Dari situlah bisa dipastikan pada esok pagi TJ akan segera ditangkap oleh para sheriff. Untungnya barang bukti akan menginap dulu 1 hari di tempat penyimpanan mayat dan akan diambil saat matahari terbit. Yang mau gak mau TJ bersama Chloe harus pergi sekarang juga ke tempat penyimpanan mayat itu. Saat tiba, Chloe pun meminta izin untuk segera masuk sebisa mungkin dengan alasan ia ingin melihat wajah kekasihnya untuk terakhir kali. Tapi hal tersebut tampaknya harus berujung sia-sia, mengingat tempat ini sangat-sangat terjaga dengan ketat. Kamera di mana-mana dan bahkan seekor anjing penjaga turut mondar-mandir tanpa henti. Sampai pada akhirnya, Chloe mempunyai rencana untuk membeli obat yang membuat peminumnya seperti mati suri. Diharapkan dengan cara ini, Chloe mampu ditemukan pada malam itu juga serta dibawa masuk ke tempat penyimpanan mayat. Sedangkan TJ akan menunggu di luar sembari berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu kepada sang kakak. Nggak perlu waktu lama, Chloe pun sudah berada di ruangan mayat. Ia diberi label seperti mayat-mayat yang lain karena sudah dianggap tewas sebelumnya. Pada momen tersebut, Chloe sadar bahwa terdapat satu orang penjaga yang tidak pernah pergi dari tempat ini. Ya, nama penjaga itu adalah coroner dan ia rutin memeriksa setiap mayat yang masuk maupun keluar. Kebetulan di sebelah Chloe terdapat mayat bapak-bapak dan di saat sedang memeriksa mayat itu, coroner pun sempat mencurigai Chloe yang tidak menutup kedua matanya. Namun hal tersebut langsung diabaikan oleh coroner mengingat kondisi meninggal dengan mata terbuka adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Alhasil, coroner pun bergegas pergi dari ruangan itu di mana Chloe langsung menahan tertutupnya pintu. Rasa penasaran yang luar biasa membuatnya keliling ke tiap-tiap ruangan termasuk ke ruangan bedah. Sampai detik ini sih, Chloe belum tahu ya apa yang sebenarnya dilakukan si penjaga terhadap para mayat. Dari sini, Chloe pun langsung membuang pakaian pasiennya serta memakai pakaian bedah. Sayangnya, suara cetakan lampu membuat coroner sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres, di mana dengan cepat pria itu langsung memeriksa situasi. Tapi di saat yang bersamaan, terdengarlah suara klakson mobil dari luar yang berujung coroner langsung masuk ke ruangan pemantau. Pada titik tersebut, terkuak sudah apa yang sebenarnya dilakukan oleh coroner. Pria bernama Manix ini adalah pebisnis yang bergerak di bidang jual beli organ, di mana coroner berperan sebagai pemasok dan setiap pesanan Manix akan disediakan oleh coroner dengan cara membongkar tubuh para mayat. Setiap requestan pun bernilai puluhan ribu dolar dan bahkan ratusan ribu dolar. Hebatnya, kegiatan ini sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir serta tidak pernah diketahui oleh satu orang pun. Asli sih, entah kebetulan atau apa, kasus ini lagi marak-maraknya di Indonesia.
Gak lama dari itu, Chloe pun berhasil masuk ke ruangan mayat yang lain. Disinilah ia pun menemukan jasad dari Ross yang ternyata sempat diambil salah satu ginjalnya. Kagetnya, Ross tidak benar-benar meninggal, melainkan koroner sengaja membuatnya koma. Dengan begitu, Chloe pun segera beranjak untuk mencari kunci. Dan kebetulan banget, koroner lagi sibuk membedah jasad dari si bapak-bapak. Pada proses ini, Chloe sempat kewalahan ya untuk mengambil kunci tersebut karena ia hanya bisa bergerak di saat suara mesin pembedah sedang dinyalakan. Syukurnya, ia berhasil mengambil kunci itu serta beranjak pergi membebaskan Ross. Di sisi lain, koroner sudahlah selesai dengan aktivitasnya, yang mana saat itu juga ia pun bingung kenapa kuncinya bisa hilang. Dan setelah dicari tahu, terkuaklah bahwa ada salah satu pasien yang berhasil menyusup di tempat ini. Tentu dong, koroner gak mau tinggal diam sampai-sampai ia sadar bahwa pasien tersebut adalah Chloe. Chloe yang tergesa-gesa mulai dibikin repot dengan habisnya oksigen di ruangan terakhir. Yang sialnya setelah pintu terbuka, Ross malah pingsan begitu saja serta berujung koroner langsung datang dengan alat pemadam. Ketika tersadar, Chloe sudah diikat di satu ruangan. Ia dipaksa untuk melihat sebuah proses dari pengambilan jantung milik Ross. Mannix sudah menjanjikan $100.000 untuk sebongkah jantung segar yang masih berdetak. Ya, akibat tindakan gila ini sudah jelas nyawa Ross tak bisa tertolong lagi. Organ yang baru saja diambil itu pun disimpan ke dalam box pendingin yang sebentar lagi akan diambil oleh Mannix, di mana kesempatan tersebut langsung digunakan oleh Chloe untuk melepaskan diri secepat mungkin. Namun aksi itu harus diwarnai dengan kebisingan sampai-sampai koroner kembali sadar bahwa Chloe berhasil lepas. Kali ini nggak akan ada kesempatan bagi Chloe untuk dibiarkan hidup. Setiap sudut persembunyian sengaja diperiksa, yang untung saja Chloe sudahlah sembunyi di posisi yang tak terduga. Dengan cepat, Chloe sengaja masuk ke ruangan penyimpanan bukti demi menuntaskan tujuan awal, yaitu mencari ponsel milik Ross. Hanya saja aksi tersebut lagi-lagi harus disadari oleh koroner. Dan sueknya, koroner juga tahu bahwa Chloe sedang mencari ponsel tersebut. Ya, dengan mengandalkan pistol mainan milik Ross, Chloe pun berhasil kabur dengan cepat. Terlihat jelas bahwa kali ini Chloe sudah berada di ruangan khusus dari para jasad yang sebenarnya masih hidup. Akan tetapi, korban-korban itu sengaja dianggap tewas demi memuluskan aksi jual beli organ yang sudah berlangsung cukup lama. Apa boleh buat, kalau udah kayak begini kondisinya sih, Chloe cuma bisa menghindar aja ya guys. Kejaran anjing buas pun tak lagi terelakkan, serta berujung Chloe harus berlari 1000 langkah. Sampai pada akhirnya, Chloe tak sengaja menjatuhkan box pendingin dan berujung jantungnya Ross sengaja diberikan kepada anjing itu. Di saat yang bersamaan, seorang sheriff terlihat datang secara tiba-tiba. Ia menghampiri TJ yang sedang berada di luar serta bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. Pada posisi tersebutlah, Chloe turut menyadari kedatangan si sheriff bersama TJ, di mana dengan cepat ia langsung menghampiri mereka berdua. Chloe membongkar segala hal yang dilakukan koroner dalam memasok-masokkan organ dari para mayat. Namun ternyata si sheriff turut berpartisipasi di dalam bisnis tersebut. Tak heran, backingannya benar-benar berpengaruh serta berujung bisnis itu sudah berjalan selama 4 tahun lamanya. Dan dari situ, kakak beradik itu pun sengaja dibiarkan lari sembari dikejar oleh anjing ganas. Untungnya, Chloe berhasil menemukan sebuah celah yang berujung ia bersama TJ mampu lolos dari ancaman tersebut. Nggak lama dari kejadian itu, datanglah Mannix yang sudah siap untuk bertransaksi. Hanya saja jantung yang ia pesan tidak lagi tersedia dan berujung ia harus diberi tembakan peringatan oleh si sheriff. Dalam keadaan kepepet seperti ini, si sheriff bersama koroner benar-benar haus akan uang, di mana mereka sama sekali nggak sadar kalau Chloe beserta adiknya berhasil masuk ke ventilasi udara. Ya gila sih, nggak kebayang apa rasanya jika berada di posisi Chloe maupun TJ. Apalagi aksi mereka dalam menyelamatkan Mannix sudahlah diketahui oleh koroner. Ditambah, secara tiba-tiba gas air mata langsung dilontarkan begitu saja. Mau tak mau, selama fase ini, Chloe harus bertindak sebagai pahlawan. Keberadaan Mannix dan TJ yang tidak begitu membantu membuatnya lihai dalam sekejap, di mana si sheriff pun berhasil dilumpuhkan dengan sangat mudah. Namun sayang, koroner jauh lebih ahli dalam hal ini, serta berujung ia berhasil membawa TJ ke ruangan bedah. Luar biasanya, kedatangan Chloe benar-benar memberikan perlawanan yang berarti bagi koroner. Cukup dengan cairan asam, wajah si penjaga kamar mayat pun mulai terkikis dalam sekejap.
Sontak saja, kesempatan ini langsung dimanfaatkan secara baik oleh Chloe, sampai-sampai koroner sendiri harus meregang nyawa. Dan pada ujungnya, tersisalah Manik seorang diri yang masih menginginkan pesanannya, di mana Chloe langsung mewujudkan pesanan tersebut dengan membedah tubuh koroner. Ya, dalam keadaan kepepet seperti ini, $25.000 tentu saja sangatlah berarti bagi Chloe beserta TJ. Sedangkan di sisi lain, kondisi koroner benar-benar tragis. Bayangkan saja setelah jantungnya diambil, koroner pun harus tewas sembari digado oleh anjingnya sendiri. Ya itulah ya guys, azab si penjual organ. Perbuatannya dalam mengambil untung dari tubuh manusia lain pun membuat tubuhnya dimukbang oleh seekor anjing. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.